Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang tirani matahari terbit 2 yang akan membahas proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Salah satu alasan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Jepang memperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Perjalanan Jepang menuju Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, secara tiba-tiba Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan membom Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. 5 jam setelah penyerangan atas Pearl Harbor itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Stockhausen, menyatakan perang terhadap Jepang. Tanggal 6 Januari 1942, setelah koloni-koloni Belanda dan Inggris di utara jatuh ke tangan Jepang, Ambon menjadi sasaran penyerangan pesawat-pesawat tempur Jepang. 11 Januari 1942, tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. 12 Januari 1942, komandan Belanda di Tarakan menyerah. Januari 1942, Balikpapan yang merupakan sumber minyak kedua jatuh ke tangan tentara Jepang. 29 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki Pontianak. Dan terus selanjutnya 3 Februari 1942, Samarinda juga berhasil diduduki oleh Jepang. 5 Februari 1942, sesampainya di Kota Bangun, tentara Jepang melanjutkan penyerbuan ke lapangan terbang Samarinda II, yang pada waktu itu masih dikuasai oleh tentara Hindia Belanda, KNIL. Pada tanggal 10 Februari 1942, dengan berhasilnya direbut ke lapangan terbang Samarinda II, maka dengan mudah pula Banjarmasin diduduki oleh tentara Jepang. Pada tanggal 14 Februari 1940, diturunkan pasukan Paying di Palembang. 16 Januari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Dengan jatuhnya Palembang sebagai sumber minyak, maka terbukalah Pulau Jawa bagi tentara Jepang. Dalam menghadapi ofensif Jepang, dibentuk suatu komando gabungan oleh pihak Serikat yang disebut ABDACOM, Amerika British Dutch Austria Command, yang bermarkas besar di Lembang, Bandung, dengan panglimanya yaitu Jenderal Hatterponten diangkat sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda atau KNIL. Pada akhir Februari 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Stockhausen, telah mengungsi ke Bandung disertai oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintahan. Pada saat itu, Sapoe-Homai dan Prianger penuh dengan pejabat-pejabat tinggi Hindia Belanda.
Pada tanggal 1 Maret 1942, tentara ke-16 Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan Jawa Barat, dan di Kragan, Jawa Tengah. Masih pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang telah mendaratkan satu detasemen yang dipimpin oleh Kolonel Toshinori Shoji dengan kekuatan 5.000 orang di Eretan sebelah barat Cirebon. Masih pada hari yang sama, Kolonel Shoji telah berhasil menduduki Subang. Momentum itu mereka manfaatkan dengan terus menerobos ke lapangan terbang Kalijati, 40 km dari Bandung. Setelah pertempuran singkat, pasukan-pasukan Jepang merebut dan menduduki lapangan terbang tersebut. Pada tanggal 2 Maret 1942, tentara Hindia Belanda berusaha merebut kembali Subang, tetapi ternyata mereka tidak berhasil. 3 Maret 1942, Belanda melakukan serangan kedua untuk merebut kembali Subang. Tetapi ternyata Belanda tetap tidak berhasil dan berhasil dipukul mundur. Pada tanggal 4 Maret 1942, untuk ketiga kalinya tentara Hindia Belanda mengadakan serangan dalam usaha merebut Kalijati dan tetap mengalami kegagalan. Masih pada tanggal 4 Maret 1942, tentara Jepang bergerak dari Kalijati untuk menyerbu Bandung dari arah utara. Mula-mula digempurnya pertahanan di Ciater, sehingga tentara Hindia Belanda mundur ke Lembang dan menjadikan kota tersebut sebagai pertahanan terakhir. Pertahanan Belanda di Ciater, Lembang, Bandung pada 7 Maret 1942 dikuasai oleh tentara Jepang. Pada tanggal 7 Maret 1942, pihak Jepang menuntut penyerahan daerah lain di Jawa dan di Indonesia lainnya. Jika pihak Belanda tidak mengindahkan ultimatum Jepang, maka Jepang mengancam kota Bandung akan dibom dari udara. Jenderal Imamura mengajukan tuntutan lainnya, yaitu agar Gubernur Jenderal Belanda turut dalam perundingan di Kalijati yang akan diadakan selambat-lambatnya pada tanggal 8. Jika tuntutan itu dilanggar, pemboman atas kota Bandung dari udara akan segera dilaksanakan. Pada tanggal 8 Maret 1942 dilakukan perundingan antara pihak Belanda, Letnan Jenderal van der Ponten, dan pihak Jepang, Jenderal Hitoshi Imamura, beserta Gubernur Jenderal AWL Chandra van Sackenborn-Steenhouwer, yang bertempat di rumah dinas seorang perwira staf sekolah penerbang Hindia Belanda di Lanut, Kalijati, yang pada awalnya pertemuan akan direncanakan di Jalan Cagak, Subang. Adapun hasil pertemuan antara kedua belah pihak adalah kapitulasi tanpa syarat Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan adanya kapitulasi Kalijati, penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal van der Ponten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, maka beralihlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Maka pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang secara resmi mempunyai kekuasaan atas Indonesia. 9 Maret 1942, Belanda menyiarkan penyerahan dirinya lewat radio.
Demikianlah proses masuknya Jepang ke Indonesia. Video selanjutnya kita akan bahas masa pendudukan Jepang di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.